Shalom Aleihim. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang dan berbahagia saya boleh datang kepada Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini saya ingin berbagi tentang firman Tuhan, yang mana kita akan belajar bersama-sama dalam Bible Study Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Kita akan sama-sama belajar, menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Ya, bagaimana Allah menciptakan alam seisinya, cakrawalanya, manusia, dan dosa mula-mula. Sampai kepada kitab Wahyu, masa akhir dari bumi ini. Saat-saat hari ini adalah saat-saat di mana banyak para teolog-teolog mengatakan kita sudah masuk kepada akhir zaman. Kita akan sama-sama belajar dan terus belajar sampai kepada kitab Wahyu nantinya. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara tetap berada di channel Hans Siagian untuk kita sama-sama belajar tentang Bible Study Alkitab. Pada sore hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah pada mulanya, yang saya ambil daripada kitab Kejadian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang salah dengan dunia kita? Bagaimana bumi ini dapat diperbaiki? Dan kita tahu situasi bumi kita saat ini. Makin hari, makin banyak orang berbuat dosa. Sedikit sekali orang taat dengan firman Tuhan. Sedikit sekali orang memahami tentang firman Tuhan. Dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Dunia ini bagaikan drama agung yang kita tidak tahu siapa sutradaranya. Tapi Allah mengatakan, Dialah Maha Pencipta, Dialah membuat kita, Dialah yang menciptakan kita. Kita akan belajar sama-sama bagaimana ini dimulai. Pada mulanya mengawali tentang permulaan manusia diciptakan. Judul kita Kejadian pertama yang saya mau bicara adalah pada mulanya. Saya ambil daripada kitab Kejadian yang artinya adalah asal dan awal. Judul ini sangat tepat untuk mencakup asal alam semesta kita, yaitu bumi, matahari, bulan, dan bintang. Kita juga mengetahui tumbuh-tumbuhan, burung, ikan, binatang, dan manusia. Bagaimana Allah ciptakan saat itu. Kemudian kita juga mengetahui dari mana awal mulainya terjadinya pernikahan, kehidupan keluarga, asal peradaban, pemerintahan, kebudayaan, dosa, kematian, pembunuhan, dan perang. Ada dua fakta yang khusus dan jelas yang dijelaskan secara detail oleh kitab Kejadian. Yang pertama, kita hidup dalam dunia ajaib yang indah dan luar biasa beragam. Kita bisa melihat bagaimana Allah sudah menciptakan bumi ini dengan seisinya demikian indah dan menawan. Yang kedua, dunia telah dihancurkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Kita tahu akibat teknologi, akibat industrialisasi, bumi ini bukan semakin baik, saudara. Polusi di mana-mana, kita boleh melihat. Itu adalah penyebab kitab Kejadian menjadi fondasi bagi keseluruhan Alkitab. Kitab Kejadian merupakan kunci membuka bagian Alkitab berikutnya. Kita belajar bahwa ada satu Tuhan, pencipta alam semesta. Kita juga belajar kitab Kejadian menceritakan bahwa dari antara semua bangsa Israel adalah umat pilihan yang diberkati. Di kitab Kejadian Allah mengatakan bangsa Israel adalah bangsa pilihanku, bangsa yang diberkati. Dan Tuhan juga tidak lupa membeberkan bahwa Abrahamlah yang menjadi bangsa ini menjadi besar.
Semua bangsa yang diberkati melalui garis keturunan daripada Abraham. Kita lihat bagaimana Abraham diajak bicara oleh Allah. Dan dia menunjukkan seperti bintang di langit. Begitulah jumlah manusia yang akan terjadi. Walaupun secara manusia Abraham agak sedikit tidak percaya. Dan kita ketahui saat itu Sarahnya, istrinya sedang mandul. Ada dua fakta yang khusus dan jelas yang dijabarkan oleh kitab Kejadian. Yang pertama adalah kita hidup dalam dunia ajaib yang sangat indah, luar biasa beragam. Kenapa dikatakan kita hidup dalam dunia ajaib? Kita tahu sama tahu bahwa Allah menciptakan alam dan seisinya ini dengan keindahan yang luar biasa. Kesempurnaan yang Allah bentuk. Maka dikatakan dunia diciptakan ajaib. Yang kedua, dunia telah dihancurkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Kita juga tahu bagaimana manusia mencoba melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah dengan dosa, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berbagai ragam kelakuan, kejahatan yang dilakukan manusia di dunia ini. Itulah yang menyatakan bahwa manusia yang hidup di dalamnya yang membuat dunia ini jadi hancur. Itu dua fakta yang khusus yang menjelaskan tentang kitab Kejadian. Kemudian kitab Kejadian menjadi fondasi. Kita tahu bahwa kitab Kejadian menjadi fondasi keseluruhan dari Alkitab. Karena kitab Kejadian menceritakan dari awal permulaan. Kitab Kejadian juga merupakan kunci pembuka bagian Alkitab berikutnya. Kita belajar di dalam kitab Kejadian hanya ada satu Tuhan, yaitu Esa, yang menciptakan alam semesta ini. Kitab Kejadian juga menceritakan bahwa dari antara semua bangsa, Israel adalah umat pilihan dan diberkati oleh Allah. Demikian sayangnya Allah kepada bangsa Israel. Apapun yang diperbuat oleh bangsa Israel, kesalahan, dosa dilakukan, Allah tetap mengampuni bangsa Israel. Yang kita tahu sama tahu bagaimana Musa membawa mulai dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi Allah tetap memberkati bangsa Israel. Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham saat itu, yang menjanjikan bahwa semua bangsa diberkati melalui garis keturunan Abraham. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah 5 kitab yang membentuk satu Alkitab Yahudi yang dikenal dengan nama Pentatek. Kemudian Tuhan sudah ada ketika Alkitab mulai dibuat. Sebab Tuhan telah ada ketika alam semesta ini mulai. Ya saudara, sebelum lahir Alkitab Allah sudah ada. Yang melahirkan Alkitab adalah Allah sendiri. Yang berbicara tentang penciptaan ini Allah sendiri. Maka tidak perlu kita bertanya, Allah dari mana asal-usulnya? Pertanyaan filosofi tentang dari mana Tuhan berasal sesungguhnya adalah bukan menjadi satu pertanyaan. Harus ada sesuatu atau satu pribadi kekal sebelum alam semesta ada. Alkitab jelas bahwa pribadi tersebut adalah Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi Alkitab mengatakan bahwa alam, bumi, dan seisinya ini memang sudah ada. Sudah ada, tapi Tuhan lebih dulu ada dibanding Allah menciptakan alam dan seisinya ini. Dasar Alkitab bahwa Tuhan ada secara kekal, bahwa Tuhan senantiasa sudah ada, bahwa Tuhan ada selalu ada, dan bahwa Tuhan kini adalah Tuhan. Jadi fakta itu jelas. Alkitab mengatakan Tuhan ada secara kekal. Bahwa Tuhan senantiasa sudah ada sebelum manusia diciptakan. Sebelum alam ini diciptakan. Sebelum seisi alam semesta ini diciptakan. Dan bahwa Tuhan ada dan selalu ada. Dan bahwa Tuhan kini adalah Tuhan.
Namanya adalah Yahweh itu sendiri. Adalah kata kerja sifat dalam bahasa Ibrani yang berarti ada. Yang berikutnya, dalam Ibrani 11 kita membaca ada hal tentang penciptaan. Ya, di dalam Ibrani 11 dijelaskan tentang penciptaan. Pertama ialah karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan ada. Ia harus percaya kepada Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita manusia. Selain mengandalkan Tuhan, kita juga harus mencari Dia. Tuhan ingin dipuji. Tuhan ingin dicari oleh kita manusia. Selanjutnya, kita ingin mengenal Dia, mengasihi Dia, dan melayani Dia. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Tuhan ingin kita melayani Dia. Hanya Tuhan yang hanya Tuhan yang layak kita layani. Kitab Kejadian utamanya bukan tentang bagaimana dunia kita terjadi, tetapi tentang siapa yang menjadikan dunia ini ada. Jadi gambaran ini memberitahukan kepada kita bahwa satu, Tuhan pribadi adanya. Tuhan pribadi adanya. Ini menggambarkan Tuhan yang pribadi, Ia memiliki hati yang merasa, Ia memiliki akal budi yang berpikir dan dapat mengucapkan pemikiran-pemikiran, dan Ia memiliki kehendak dan membuat keputusan serta tetap memegangnya. Tuhan pribadi adanya. Yang kedua, Tuhan berkuasa adanya. Cukup terbukti bahwa jika dengan perkataan Tuhan dapat mengadakan benda-benda dengan firman-Nya. Meski Ia luar biasa, berkuasa. Yang ketiga, Tuhan tidak diciptakan. Kita telah mencatat bahwa Tuhan ada, dan selalu ada karena Dia adalah Sang Pencipta, bukan ciptaan. Yang keempat, Tuhan kreatif adanya. Betapa dahsyat imajinasi yang dimiliki Tuhan, alangkah hebat. Ada 2 awan, 2 butir pasir, 2 bintang, keragaman yang mencengangkan namun dalam keserasian. Yang kelima, Tuhan teratur adanya. Ada suatu simetri dalam karya penciptaannya bahwa ciptaannya mengandung sifat matematis, memungkinkan adanya sains. Yang keenam, Tuhan tunggal adanya. Kata kerja dalam Kejadian 1 dari menciptakan seterusnya adalah dalam bentuk tunggal. Yang ketujuh, Tuhan majemuk adanya. Kata yang dipakai untuk Tuhan bukan tunggal, El, tetapi majemuk, yaitu Elohim, yang berarti 3. Atau Tuhan. Sesuatu yang salah secara tata bahasa, tetapi benar-benar teologis. Mengisyaratkan tentang Tuhan yang adalah 3 yang esa. Yang ke-8, Tuhan baik adanya. Ia aktif dalam dunia, waktu, dan ruang. Yang ke-9, Tuhan adalah communicator. Ia bicara kepada ciptaan dan makhluk di dalamnya. Khususnya ia ingin berhubungan dengan manusia. Yang ke-10, Tuhan seperti kita. Kita diciptakan dalam gambar-Nya, jadi dalam beberapa cara mestinya kita seperti Dia dan Dia seperti kita.
Yang ke-11, Tuhan tidak seperti kita. Ia dapat mencipta dari ketiadaan, sementara kita hanya dapat membuat beberapa dari sesuatu yang sudah ada. Kita adalah penghasil, Ia adalah pencipta satu-satunya. Yang terakhir saudara, Tuhan mandiri adanya. Tuhan tidak pernah disamakan dengan ciptaannya. Ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan sejak dari awal mulanya. Tetapi pencipta terpisah dari ciptaannya. Kita tidak boleh menyamakan dia dengan yang telah diciptakannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, saya akan sambung the next episode tentang penciptaan, tentang kitab Kejadian di next episode berikutnya. Pastikan Bapak Ibu berada di channel YouTube Hans Siagian. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.